Yang akan saya sampaikan kali ini adalah sebuah cara atau rumus untuk supaya bisa dengan cepat kaya, ya, dengan cepat dan mudah untuk bisa kaya. Jadi mudah-mudahan suatu hari saya bisa mencontohnya dan Anda juga semua bisa mencontohnya. Tapi syaratnya satu, Anda harus punya perusahaan terlebih dahulu. Setelah itu barulah Anda bisa kaya dengan cepat. Jadi kaya yang pertama itu prosesnya adalah Anda IPO. Ya, dengan melakukan IPO Anda bisa kaya dengan cepat karena pada saat IPO biasanya harga saham yang ditawarkan itu value-nya adalah 2 sampai 3 kali price to book value biasanya. Ya, biasanya itu ya. Lebih besar lagi juga sering ada yang seperti itu. Nah, setelah IPO gimana? Nah, kalau perusahaan Anda besar dan Anda pintar mengelolanya, maka Anda bisa menjadi kaya lagi dengan cepat dan mudah. Simpelnya seperti ini. Misalnya perusahaan Anda memiliki total lembar saham itu ada sekitar 70 miliar lembar saham. Ya, perusahaan Anda memiliki 70 miliar lembar saham. Nah, dari 70 miliar lembar saham itu, katakanlah Anda masih pemegang saham mayoritas. Cuma Anda pingin aja supaya cepat bisa mendapatkan dana lagi. Cepat itu 6 bulan itu termasuk cepat. Ya, 6 bulan itu hitungannya termasuk cepat. Nah, gimana caranya? Anda tinggal bayar orang, Anda tinggal bayar kontraktor, suruh dia bikin saham Anda itu satu harinya itu value transaksinya bisa 200 miliar ya per hari. Jangan kurang daripada 200 miliar ya. Supaya kelihatan liquid, kelihatan rame, kelihatan value transaksinya besar. Jadi 200 miliar ini ongkos bensinnya berapa, Bos? Kalau sehari transaksi 200 miliar rupiah ya. Nah, ini ya 200 miliar. Kita kali aja fee termurah 0,08 tambah pajak ya. Jadi 0,18 ya, simpan simpelnya begitu 0,18 ya. Jadi satu hari itu uang bensinnya adalah 360 juta. Coba saya sekali lagi ya, 200 miliar. Nah, ini ya 200 miliar kali 0,18 bagi 100. Sehari uang bensinnya 360 juta sehari ya, satu hari. Kalikan 6 bulan minimal itu ya, minimal 6 bulan. Kalau satu bulan itu ada 22 hari, berarti kalau 6 bulan itu sekitar 120 hari. Kita kalikan saja di sini 140 hari. Jadi total uang bensin yang harus Anda siapkan selama 6 bulan kurang lebih itu adalah 50 miliar ya, 50 miliar uang bensinnya. Waduh, ya. Kayaknya dari mana uang bensinnya aja 50 miliar? Sabar dulu. Nah, dengan Anda bisa create value transaksi saham Anda sehari 200 miliar. Ya, maka nih, maka nah kita lihat di sini. Anda akan menemukan pembeli potensial ya, pembeli saham Anda di mana mereka harus beli. Mereka harus beli. Karena 200 miliar per hari selama 6 bulan berturut-turut, kemungkinan besar saham Anda akan masuk LQ45. Ketika saham Anda masuk LQ45, maka semua fund manager yang memiliki reksadana saham dengan benchmark indeks tersebut, misalnya reksadana saham LQ dengan indeks benchmarknya adalah LQ45, maka mereka wajib punya saham Anda di dalam portfolio reksadana saham mereka. Ya, dan kita sama-sama tahu banyak reksadana saham saham di luar sana itu memiliki portfolio dengan benchmark dengan indeks acuannya adalah LQ45. Ya. Nah, syarat untuk masuk LQ45 apa? Gampang, tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi transaksi harus aktif, harus besar nih. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler
kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu, ya. Terus yang terakhir ini sih kalau saya bilang omong kosong ya. Ya, di mana selain mempertimbangkan kriteria likuiditas, kapitalisasi, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Kalau saya bilang ini mau omong kosong aja lah, bullshit lah ya. Nah, nggak terlalu ini terlalu subjektif. Kenapa saya bilang terlalu subjektif? Karena ya Goto yang rugi aja bisa masuk LQ45 itu satu. Kedua, ini yang menjadi perdebatan minimal 3 bulan, ya kan? Goto ya IPO di 4 listing di tanggal 11 April 2022 ya Goto 11 April 2022. Kemudian dia masuk ke dalam LQ45 11 Juni di ibaratnya di minggu kedua atau minggu pertama bulan Juni 2022. Jadi belum ada 3 bulan sebenarnya. Belum, belum ada 3 bulan, tapi masuk. Kenapa ya? Karena pada saat itu value transaksinya tiap hari itu kalau nggak salah 700 sampai 800 miliar ya per hari. Ya, itu betul-betul ramai sekali. Goto, 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 goto terus. Ya kan? Nah, ketika saham Anda sudah masuk ke dalam indeks LQ45, bagaimana caranya menutup kerugian ini? 50 miliar uang bensin. Gampang, Bos. Ingat, tadi jumlah lembar saham yang Anda miliki adalah minimal, misalnya tadi saya pakai contoh 70 miliar lembar saham. Ketika barang saya laku terjual di pasar, pada saat saham ini masuk ke dalam LQ45, katakanlah harga sudah saya kerek naik selama 6 bulan terakhir ini. Paling tidak saya bisa untung 2.000 perak. Ya, 2.000 perak. Kalau saya per lembar saham ya, kalau saya punya 70 miliar lembar saham, ya 70 miliar loh ya, bukan 70 juta, 70 miliar lembar saham totalnya. Kemudian saya lepas, ya saya kasih makan orang yang mau beli saham saya karena dia harus punya saham saya. Karena dia adalah reksadana LQ45, reksadana saham dengan indeks acuan LQ45, maka dia harus beli saham saya. Saya jual nggak usah banyak-banyak, bos. Dari 70 miliar itu, saya jual ya 500 juta saja. Ya, 500 juta lembar saham. Tentunya tidak dalam satu hari ya, tidak dalam satu hari mah. Ya, tidak dalam satu hari habis. Ini bisa 10 hari, bisa sebulan habis kan begitu. Tapi per lembar saham, saya untung minimal 2.000 perak aja. Berapa duit? 1 T. Jadi pertanyaannya, duit bensin 50 M, gede apa kecil? Anda bisa kalkulasi sendiri itu. Nah, kapan rebalancing atau menentukan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam indeks LQ45 yang terdekat nih, yang paling dekat nih kapan? Nah, kita lihat ya. Terakhir kali LQ45 melakukan rebalancing itu adalah pada nih 31 Juli 2023 untuk periode Agustus hingga Januari 2024. Sekarang Januari 2024 ya. Artinya tinggal hitungan hari lagi Bursa Efek Indonesia akan melakukan rebalancing lagi ya. Tinggal hitungan hari. Dan Anda semua sudah tahu siapa yang kira-kira yang bakal masuk ke dalam indeks LQ45. Jelas. Ibaratnya Anda sudah bisa menebak ya. Anda semua sudah bisa menebak bahwa siapa sih yang paling liquid belakangan ini, ya kan? Ya jelas di situ ada brand, di situ ada AMMN. Ya, Anda bisa lihat di sini untuk brand total lembar saham yang dia miliki adalah 133 miliar lembar saham. Anda bisa lihat di sini 133 miliar lembar saham di mana 87%-nya itu masih dikekep sama pemilik emiten, ya, brand. Jadi jual 500 juta
lembar saham dari, ya, 500 juta lembar saham dari 133 miliar. Itu kan gampang, Bos. Ya kan? Gampang. Terus aman. Aman itu ada berapa lembar saham? 71 miliar lembar saham, hampir 72 miliar lembar saham. Ya, aman. Kemudian ini mayoritas masih di tangan pemilik. Ya, jadi kalau dari 70 miliar kemudian jual 500 juta, harusnya nggak begitu besar kan. Itulah resep menjadi kaya dengan cepat, di mana mampu eh, masuk ke LQ. Jadi bonusnya banyak nih, masuk ke LQ45 ya kan. Itu satu. Kedua, uang bensin 50 miliar kecil, Bos. 50 miliar mah ya kan dapatnya kembalinya lebih banyak. Bisa 1 T minimal, ya kan. Kenapa saya bilang kali 2000 tadi? Karena aman itu dari harga 2000-an ya, 1000 kurang dari 2000 sekarang harganya udah 7200-an ya. Brand dari harga berapa? Dari harga 1000-an sekarang harganya udah 5000-an. Udah naik 4000. Saya bilang ambil untung 2000 perak aja deh, Bos. Ya kan? 2000 perak aja, Bos. Nggak banyak-banyak padahal ini udah di market udah naik 4000 perak. Saya minta untung 2000 perak aja, Bos. Kembali itu duit bensin. Masuk LQ45, duit bensin balik, kapitalisasi pasar kapitalisasi perusahaan meningkat sehingga bisa mengajukan pinjaman, ya kan? Bisa mengajukan pinjaman, apalagi brand. Ya, brand kalau kita lihat aset 54 triliun, aset perusahaan 54 triliun. Sayangnya dari 54 triliun itu kewajibannya adalah sebesar 46 triliun. Jadi debt to equity rasionya udah buruk banget, yaitu 6,28 kali. Ya, debt to equity rasionya sudah 6,28 kali. Mau pinjam uang ke bank, ya agak susah juga. Ada sih yang mau kasih pinjam, pastilah banyak lah. Cuma, ada cumanya. Cuma, ya lebih gampang kalau dia menerbitkan apa? Convertible bonds, ya kan? Surat utang dengan jaminan saham. Tuh, jadi bonusnya banyak kalau bisa menggelembungkan value perusahaan dari sisi kapitalisasi pasar, ya, kapitalisasi perusahaannya, bukan dari sisi laporan keuangan, bukan. Gelembungin kapitalisasi perusahaan, ya. Bisa dengan mudah menerbitkan surat utang dengan jaminan saham, masuk LQ45, duit bensin gak usah khawatir, Bos. Ketutup ntar begitu masuk LQ45. Kenapa? Ya, karena ada pembeli yang mau tidak mau harus beli. Oh, itu luar biasa tuh. Jadi ingat, sebentar lagi nih rebalancing indeks LQ45 di akhir Januari, ya. Jadi apakah saham Prayogo Pangestu khususnya brand sudah game over? Karena kan dia sempat jatuh nih 3 hari berturut-turut, 1, 2, 3. Ya, game overnya nanti, Bos. Setelah masuk LQ45 kan sama kayak Goto. Goto yang pada awalnya sudah sebenarnya udah mau game over, jebret terus tiba-tiba masuk LQ45. Naiklah lagi dia. Setelah naik, ya udah masuk LQ45. Bye bye, Bos. Plak 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 plak. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.